Halo, perkenalkan nama saya Bunga Amalia dengan NPM akhir 127 dari kelas B. Di sini saya akan sedikit mengulas novel yang ditulis oleh Bapak Bode Rizwandi. Novel ini berjudul Lakon yang ditulis kemudian. Diterbitkan pada tahun 2024 lalu, diterbitkan oleh Langgam Pustaka. Novel Lakon yang ditulis kemudian, karya Bapak Bode Rizwandi, mengangkat kisah tentang kehidupan perempuan-perempuan yang terjebak dalam tekanan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan. Cerita menggambarkan bagaimana perempuan sering menjadi pihak yang paling rentan dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika kekuasaan dan kebutuhan ekonomi saling bertabrakan. Melalui konflik para tokohnya, novel ini memperlihatkan perjuangan manusia mempertahankan harga diri dan kemanusiaan di tengah situasi yang keras. Dengan gaya penceritaan yang dramatik dan reflektif, penulis menghadirkan kritik sosial mengenai ketimpangan, relasi kuasa, dan posisi perempuan dalam kehidupan sosial. Mengangkat kisah tentang kehidupan perempuan-perempuan yang hidup dalam tekanan sosial dan ketidakadilan. Cerita berangkat dari kenyataan bahwa perempuan sering menjadi pihak yang paling rentan dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak hanya menghadapi kesulitan ekonomi, tetapi juga stigma sosial dan perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitarnya. Dalam cerita ini, Bode Rizwandi menggambarkan kehidupan sejumlah perempuan yang terpaksa menjalani dunia kelam demi mempertahankan hidup. Keadaan ekonomi yang sulit membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan. Mereka berada dalam lingkaran penderitaan yang seolah terus memaksa mereka untuk memainkan lakon kehidupan yang telah ditentukan oleh keadaan. Di sisi lain, para lelaki dan pihak yang memiliki kekuasaan justru sering memanfaatkan kelemahan tersebut demi kepentingan pribadi dan pemuasan hasrat. Melalui konflik para tokohnya, novel ini memperlihatkan bagaimana perempuan dipandang secara berbeda dalam masyarakat. Perempuan sering dituntut menjaga kesetiaan, kehormatan, dan martabat, sementara laki-laki kerap memperoleh ruang yang lebih dalam kehidupan sosial. Ketimpangan inilah yang menjadi salah satu kritik utama dalam cerita. Dialog-dialog yang kuat dan emosional yang memperlihatkan pergulatan batin para tokoh ketika harus memilih antara bertahan hidup atau mempertahankan harga diri. Selain menggambarkan penderitaan individu, novel ini juga menghadirkan potret masyarakat yang penuh ironi, kemiskinan, kekuasaan, dan moralitas yang saling bertabrakan sehingga melahirkan berbagai konflik kemanusiaan. Penulis menunjukkan bahwa persoalan perempuan bukan sekedar persoalan pribadi, melainkan berkaitan dengan sistem sosial yang membuat ketidakadilan terus berlangsung. Dengan gaya bahasa yang dramatik dan reflektif, novel ini membawa pembaca pada suasana emosional yang mendalam. Pembaca diajak melihat bahwa di balik kerasnya kehidupan, para tokoh memiliki harapan untuk mempertahankan kemanusiaan mereka. Oleh karena itu, lakon yang ditulis kemudian tidak hanya menjadi kisah tentang penderitaan perempuan, tetapi juga menjadi kritik sosial mengenai relasi kuasa, kemiskinan, dan posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk membaca novelnya.